Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji PPG Transformasi tahun 2025, perkenalkan nama saya Fahrizal, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Percontohan Bendungan Hilir 12 dengan materi Hukum Halal Haram kelas 6. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Lemes banget sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini baiknya kita berdoa dan membaca satu surat yang pernah kita hafalkan seperti biasa. Surat Al-Fatihah. Siapa ketua kelasnya? Silakan saya pimpin membaca doa dan membaca surat Al-Fatihah.
kita akan masuk materi baru. Sebelumnya kita belajar tentang materi apa ya? Materi tentang I'm sorry. Minta maaf dan memaafkan. Oke, kali ini Bapak punya sedikit permainan terkait materi hari ini. Jadi nanti kalian akan tebak dan kalian akan tahu apa sih yang hari ini kita akan pelajari. Ya, kita mulai. Oke, menurut kalian gambar apa ini? Selanjutnya, gambar apa ini? Apaan? Babi, apaan sih? Babi apa? Ini babi bohong, bukan babi giring. Gambar yang kalian sebutin, ada yang bisa nggak nih menambah terkait materi hari ini? Oke, halal dan haram itu makanan dan minuman halal dan haram, atau dasar-dasar hukum halal dan haram. Dapat memahami dasar-dasar hukum Islam tentang halal dan haram. Kemudian siswa dapat meningkatkan kesadaran tentang memahami hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami bagian memaafkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat membuat ketentuan yang tepat berdasarkan hukum Islam tentang halal dan haram. Jadi nanti setelah belajar ini kalian akan tahu mana makanan yang halal, mana makanan yang haram, mana minuman yang halal, mana minuman yang haram, ataupun perilaku. Tuh, perilaku haram tuh termasuk. Kenapa ya? Karena menyakiti diri sendiri. Nah, itu haram. Ada yang perilaku halal, ada yang perilaku haram. Nanti kita akan belajar. Oke, sebelum Bapak ada video, tapi sebelum itu
tepuk 2, tepuk 3. Oke, dengan gaya tepuk 3. Gaya lah, masa iya gini loh. Pakai gaya. Kalau 2 kanan kiri. 3 kanan kiri atas. Nah, pakai gaya kanan kiri atas. Kanan kiri. Konsentrasi. Tepuk 1. Pari. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. 1. Ayo lupa. Kalau 1 berarti tidak ditepuk. Ya gitu. Tepuk 3. Tepuk 3. 2. Kan gak ada tepuknya. Gimana sih? Iya. Bahwa ciri sebab halal atau haram dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu halal dan haram adalah upaya para ahli agama untuk menggali dan menetapkan hukum syariat yang tidak secara tertulis dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis, terutama pada perkara-perkara baru yang timbul dalam masyarakat, seperti menentukan kehalalan suatu produk makanan atau minuman kemasan. Misalnya, apakah mengandung bahan yang halal atau prosesnya melanggar. Juga tadi salah satu dari hal-hal yang masih dilakukan halalnya. Demikian penjelasan tentang sebab-sebab hukum halal dan haram. Semoga apa yang disampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupannya. Untuk mengakhiri pembelajaran, ada satu kata pilihan dari buku. Pilihlah yang halal lebih baik, maka tubuhmu akan sehat, jiwamu akan tenang. Jadi perilaku itu bisa menyebabkan halal dan haram. Sikap pun juga. Oke. Kita kuis dulu terkait tentang apa yang tadi kalian ketahui tentang halal dan haram. Oke. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan halal? Kelompok siapa yang mau menjawab? Angkat tangan, kelompok siapa? Makro? Hah? B? Yang? D? Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum syariat Islam. Oke, kita lihat. Oke, enak loh. Gampang nih. Gambarnya. Kita akan bermain. Silakan kalian gambreng ke kelompok yang keluar dari gambrengan kalian, yang sendiri keluar. Silakan maju ke depan, kita akan bermain. Silakan gambreng, sendiri keluar. Oke, kita akan bermain pilihan A atau B. Jadi jika A, perhatikan, jika A, maka kalian harus loncat ke kanan. Menurut kalian jawabannya adalah jawaban B, maka kalian loncatnya ke kiri. Bisa? Saya lagi. Bapak akan memberikan soal. Yang lain nggak boleh jawab, kecuali perwakilan kelompoknya. Ya, apa belajar? Oke. Perwakilan kelompoknya ini akan menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Ya, jawabannya
ketiga, perhatikan. Mengambil barang teman tanpa izin pengetahuannya. A halang, B halang, 1, 2, 3. Oke. Ini. Dan benar akan memecahkan masalah berdasarkan gambar. Bapak akan bagikan gambar yang berbentuk puzzle, tetapi ketentuan-ketentuan ini adalah ketentuan masalah. Dan tugas kalian adalah memecahkan masalahnya. Bagaimana kalian tempatkan mana saja ketentuan yang halal, berarti kumpulkan menjadi satu yang halal dan haram. Yang contohnya juga sama, kelompokkan yang halal, yang haram. Oke. Oke, baik. Kalian pada bawa penting dan lem? Oke, itu nanti untuk menempelkan puzzle yang benar di lembar jawaban kelompok. Ini adalah lembar jawaban kelompok. Nanti tulis nama kelompok kalian. Tuliskan masing-masing peran dari kelompok kalian. Ya, nanti digunting. Nanti dulu, Bapak jelasin dulu. Sudah? Oke, apakah lihat di potongan ini sudah tepat atau belum? Belum. Nah, nanti kalian jelaskan pendapat kalian. Kalau belum, karena apa? Karena halal itu bukan sesuatu yang dilarang. Seperti itu. Jelaskan alasannya. Yang kedua, dari gambar ini, nomor 2, buatlah versi puzzle yang benar. Jadi nanti kalian potong-potong, ya kalian tempelkan di sini nomor 2. Jadi nanti nomor 2 itu kalian susun puzzle yang benar. Yang benarnya kalian susun. Yang mana yang ketentuan halal, makanan halal, syarat halal, tapi harus berbentuk dengan puzzle. Kemudian yang haram, mana makanan yang halal, yang haram. Kemudian ketentuan yang haram. Berarti kan kalau yang haram kan dilarang secara syariat. Yang ketiga, mengapa penting bagi kita semua umat Islam mengetahui perbedaan antara halal dan haram? Silakan kalian diskusikan, kalian selesaikan permasalahan yang berbentuk gambar ini. Bapak kasih waktu 15 menit. Cukup? 15 menit cukup ya? Cukup. Oke, silakan kerjasamanya. Nama kelompoknya apa, Pak? Nama kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nama kelompoknya tetap tulis. Nama anggota. Nama anggota kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dibagi. Kan ada yang mau gunting kan? Satu kelompok kan nggak mungkin gunting satu kan? Tuh ada 2 gunting, nanti gunting bagi 2. Yang satu gunting ini, yang satu gunting ini. Nanti semua jangannya di lembar jawaban ini. Assalamualaikum.
perilaku yang salah, yang dilarang. Kemudian prosesnya juga bisa menjadi haram. Contohnya, pasti contoh memakan ikan bakar. Ikan bakar halal atau haram? Tapi ketika diproses bakarnya menggunakan panggangan yang bekas panggangan babi, setelah berarti makanan tersebut menjadi haram. Betul. Kemudian minum jus mangga halal atau haram? Tetapi kalau ketika mangganya mengambil dari mangga tetangga gimana? Namanya nyolong, tidak baik, mencuri. Ya, jadi prosesnya bisa menjadi haram. Padahal makanannya adalah makanan yang halal. Oke, kesimpulannya, halal adalah berarti yang diperbolehkan secara syariat Islam. Sebaliknya, haram adalah yang dilarang. Penetapan hukum ini berdasarkan tadi ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Penetapan hukum ini berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijtihad untuk kebaikan semua manusia. Nah, suatu benda bisa haram karena zat asalnya. Yang tadi, zat asalnya. Darah hewan, apakah boleh dimakan? Tidak boleh. Darah itu ketika dibubuhkan akan seperti mirip ati ampla. Nah, itu tidak boleh kita makan. Soalnya ada beberapa makanan yang memakai bahan dari darah. Ya. Kemudian bangkai babi. Bangkai apa yang bisa dimakan yang halal bagi kita? Asa. Bangkai yang halal. Oh, bangkai yang halal untuk kita makan. Ikan. Kalau ikan mau ini, ikan ketika mati menjadi bangkai bisa dimakan. Gimana sih? Oh iya. Kemudian ada di zaman itu belalang. Belalang itu halal. Kalau sudah mati. Kemudian sifatnya buruk atau prosesnya diperbolehkan dari mencuri, jadi tidak boleh prosesnya. Kalau makanannya halal tapi prosesnya haram, mencuri, itu tetap jadi halal. Dan sebagai umat Islam wajib menerapkan hukum halal haram ini dalam kehidupan sehari-hari dengan memilih yang halal dan menjauhi yang haram. Jadi harus kita jalani mana yang halal, mana yang haram. Ketika kita tahu ciki kambing itu halal, tapi kalau kita mencuri berarti ini itu menjadi haram. Enggak bayar berarti menjadi haram. Oke, sampai di sini ada yang menginginkan lagi untuk melakukan haram? Tidak ada? Ati amla ayam itu halal. Tetapi ketika darahnya besar seperti hati sapi, nah itu haram. Tapi kalau ati amla halal. Jangan sampai kita salah membeli. Kadang di pasar itu ada yang menjual itu curang. Di pasar tadi, nah yang menjual lagi itu jual hati amla sapi, tapi caranya dengan membentukkan darah sapi, maka terbentuklah seperti hati asli, hati sapi asli. Makanya hati-hati. Ya. Ada lagi? Apa? Sudah? Cukup? Bila lagi yang tanya kita tutup. Sudah? Kita akhiri pembelajaran hari ini.